Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam IG Live pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama untuk memulai IG Live malam ini. Mari kita mempersiapkan. Silakan Bapak Ibu yang ada Alkitab di depannya bisa membawa Alkitab untuk kita pelajari bersama-sama. Sambil kita menunggu beberapa menit, saudara kita mungkin akan bergabung pada malam hari ini. Oke, kita mulai IG Live kita pada malam hari ini. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur malam hari ini kami boleh bersama-sama kembali berkumpul untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang memimpin, menyertai, supaya apa yang kami akan baca dan kami renungkan boleh berguna bagi kehidupan kami, secara khusus iman kami di masa-masa pandemi seperti ini. Kami serahkan untuk IG Live ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang memimpin dan menyertai. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita sudah belajar di dalam 2 minggu. Minggu yang pertama kita belajar dari Kejadian pasal yang ke-12, terus kemudian kita lompat di dalam Kejadian 15. Minggu lalu kita belajar Kejadian pasal yang ke-16. Dan hari ini kita akan belajar di dalam Kejadian pasal yang ke-17 dan sampai dengan 18 ayat yang ke-15. Ya, saya akan membacakan beberapa bagian saja. Mari kita akan silakan menyimak bagian yang akan kita baca. Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Ya, Kejadian 17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, tetapi tidak termasuk keturunanmu, orang yang lahir di rumahmu, dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku." Lalu kita lanjut di ayat yang ke-20. "Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu,
Ia akan kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sara bagimu tahun yang akan datang, pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Kemudian pasal 18, Kejadian pasal yang ke-18, ayat yang ke-11. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-15. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, kalau kita melihat perjalanan dari Abram, atau yang di dalam pasal 17 ini namanya diubah menjadi Abraham, maka kita akan mendapat ada sesuatu yang unik atau spesial di dalam pasal-pasal kehidupan Abram atau Abraham ini. Kalau kita melihat ya, di dalam pasal 12 Abram dipanggil Tuhan keluar ke tanah yang dijanjikan. Lalu kita melihat perjalanannya, bagaimana Abram itu dalam tanda petik berbohong kepada Firaun, ya. Terus kemudian Abram mendapatkan hamba perempuan yaitu Hagar. Terus kemudian Abram mulai sanksi terhadap apa yang telah dijanjikan Tuhan kepada dirinya. Abram mulai sanksi terhadap apa yang disampaikan oleh Tuhan mengenai janji tanah dan janji tentang keturunan. Tetapi kalau kita melihat setelah Abram ragu, ada kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Abram. Ada peneguhan yang Tuhan berikan. Yaitu apa? Peneguhan melalui perjanjian yang dibuat oleh Allah. Pada waktu itu kita sudah belajar bahwa Abram membawa hewan-hewan persembahan dan dibelah menjadi dua. Allah berjalan di tengah-tengah persembahan itu. Dan kalau kita melihat di dalam ayat pasal yang ke-16, ada kegagalan lagi di dalam kehidupan pasangan ini. Kegagalan apa? Mereka mulai memikirkan rencana-rencana mereka. Oh, mungkin bukan anakku melalui Sarah, tetapi bisa saja anakku melalui Hagar. Dan kita melihat di dalam bagian ini, Ismail juga disebut anak Abraham. Ya, oh, anakku yang dari Sarah tidak bisa, tetapi mungkin anakku yang dari Hagar itu mungkin untuk menjadi ahli waris. Kita melihat ada kegagalan, ada kehadiran Tuhan, ada kegagalan, ada peneguhan yang Tuhan berikan. Dan di dalam pasal 17 ini kita melihat bahwa ya, apa yang kita lihat Bapak Ibu? Yang kita lihat adalah Allah sekali lagi memberikan perjanjian kepada Abraham dan Sarah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan kalau di dalam pasal yang ke-15, perjanjian itu dibuat tanpa ada ikatan kepada pihak Abram. Tetapi kalau kita melihat di dalam pasal 17 ini, ada sebuah tanda yang harus dilakukan ketika perjanjian itu dibuat. Ada sebuah hal yang harus Abram lakukan ketika perjanjian itu dibuat. Nah, hari ini kita akan belajar dari pasal 17 hingga pasal yang ke-18 ini. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat, ada seorang penafsir yang membagi bagian ini dengan beberapa
bagian. Ya, penafsir membagi bagian ini menjadi beberapa bagian. Kalau kita melihat ada bagian yang diulang. Ada bagian yang diulang. Ya, misalnya ada 5 bagian di episode yang pertama berbicara mengenai Abram. Yang kedua itu berbicara mengenai Sarah, ya. Yang pertama dikatakan, misalnya kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama dan kedua, kita akan melihat bahwa Allah menampakkan diri kepada Abram dan menyatakan janji mengenai keturunan. Terus kemudian di pasal yang ke-16 ini paralelnya, yaitu Allah memberikan firman kepada Sarai mengenai janji keturunannya. Terus kemudian Abram di bagian yang pertama, Abram sujud setelah mendengarkan Allah berfirman. Terus kemudian di bagian yang kedua, Abram juga sujud di ayat 17 sampai 18. Lalu di dalam bagian yang pertama, nama Abram diganti menjadi Abraham ayat 4b sampai dengan ayat 6. Lalu di bagian yang ketiga, bagian yang kedua, nama Sarah juga diganti menjadi Sarai diganti menjadi Ishak. Lalu yang keempat, di dalam bagian yang pertama bahwa Tuhan akan memegang janjinya. Lalu di bagian yang kedua, ayat yang ke-19b, ayat yang ke-21a itu bahwa Allah juga akan memegang janjinya. Terus yang kelima dari bagian yang pertama, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14, ada tanda perjanjian yang dibuat oleh Allah. Lalu di dalam ayat 23 sampai dengan ayat 27, ada tanda perjanjian yang juga dibuat oleh Allah, ya, berkaitan dengan sunat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita melihat satu persatu. Yang pertama, kalau kita melihat Abraham berumur 99 tahun. Bapak Ibu, ini berarti adalah sebuah waktu yang cukup lama, ya, dari sejak Abraham dipanggil. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-4, maka kita akan menjumpai bahwa Abraham itu telah dipanggil oleh Tuhan keluar dari tanah tempat asalnya itu pada waktu ia berumur 75 tahun. Ya. Terus kemudian Tuhan memberikan janji itu, ya, kepada Abraham bahwa engkau akan mendapatkan tanah dan keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar, seperti pasir di laut dan bintang di langit. Tetapi Bapak Ibu, di dalam perjalanannya, waktu 24 tahun itu bukanlah sebuah waktu yang singkat. Sampai di dalam pasal yang ke-16, minggu lalu yang kita pelajari, Abram itu menerima saran dari Sarai istrinya untuk mengambil Hagar menjadi istrinya. Dan setelah Ismail itu dilahirkan, Abram masih harus menunggu lagi 13 tahun. Coba bayangkan Bapak Ibu ya, kalau kita menunggu, ya, menunggu 1 hari, menunggu seseorang dalam 2 hari, rasanya itu tidak mudah. Kita bosan, kita juga sudah bosan bukan menunggu kapan vaksin ini ditemukan, kapan pandemi ini akan berakhir. Ya, kok pandemi ini tidak segera berakhir? Ini baru 5 bulan Bapak Ibu. Abraham sudah menunggu 25 tahun. Kalau Bapak Ibu jadi Abram atau menjadi Abraham, Bapak Ibu sabar tidak menunggu janji ini? Saya yakin Bapak Ibu, semua orang tidak akan sabar menanti janji Tuhan ini. Itu masih enak Bapak Ibu pada waktu zaman perjanjian lama, Allah secara terus terang, Allah mengungkapkan dirinya melalui penglihatan-penglihatan. Itu aja tidak sabar. Apalagi kita di zaman modern ini yang tidak bisa berjumpa secara visual dengan Allah. Kita harus bertekun di dalam doa, menantikan jawaban doa. Kita harus bertekun di dalam firman, menantikan jawaban Tuhan melalui firman. Saya yakin lebih tidak mudah Bapak Ibu. Ini yang menyatakan diri aja secara langsung, Abram tidak sabar.
apalagi bagi setiap kita. Tetapi Bapak Ibu, kita harus belajar bagaimana kita sabar untuk menanti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kita, kita harus belajar untuk selalu mencari kehendak Tuhan, untuk selalu berserah kepada pimpinan Tuhan. Tidak mudah, tetapi itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, lalu setelah menanti cukup lama, kita melihat di dalam bagian yang kita baca dikatakan bahwa Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah dengan tidak bercela di hadapanku. Bapak Ibu, ya, istilah Allah Maha Kuasa ini di dalam bahasa Ibrani itu adalah El Shaddai. Bapak Ibu, kita semua tahu ya lagu El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia, ya. Allah Maha Kuasa. Kemahakuasaan Allah di dalam bagian ini dikaitkan dengan apa? Dikaitkan mengenai janji keturunan. Bapak Ibu, kalau kita mempelajari kitab Kejadian, maka nama El Shaddai itu muncul ya di dalam kisah-kisah Bapak beriman itu sebanyak total 6 kali Bapak Ibu. Ya, di dalam sepanjang kitab Kejadian ketika Allah menyatakan diri sebagai Allah yang Maha Kuasa, itu muncul sebanyak 6 kali. Tetapi ya, kemunculannya 5 kali dari 6 kali kemunculannya itu diikuti janji mengenai keturunan. Ya, misalnya kita baca di dalam Kejadian pasal 28 ayat yang ketiga. Kejadian 28 ayat yang ketiga. Ya, dikatakan demikian. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai, memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Lalu Kejadian 35 ayat yang ke-11. Kejadian 35 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan lagi firman Allah kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi darimu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Jadi Bapak Ibu, pengungkapan diri Allah dengan menggunakan nama El Shaddai, bahwa Allah Maha Kuasa itu dikaitkan dengan berkat yang akan diberikan. Dan berkat itu dikaitkan dengan apa? Janji mengenai keturunan yang akan diterima oleh bapak-bapak patriark, bapak-bapak leluhur dari orang Israel. Dan Bapak Ibu, kalau kita melihat ya, El Shaddai ini selalu dikaitkan dengan kata kerja di dalam bahasa Yunani itu barak, yang artinya adalah memberkati. Jadi Allah yang Maha Kuasa itu kemahakuasaannya digunakan untuk apa? Memberkati orang-orang yang dijumpai, orang-orang di mana Allah menyatakan diri kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang ingin ditegaskan di dalam bagian ini, bahwa sekali lagi Allah memberikan janji kepada Abram, ya, bahwa keturunannya akan menjadi banyak, keturunannya akan menjadi besar, dan daripada Abraham inilah muncul raja-raja dari segala bangsa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Allah menyatakan diri, ya, lalu Abraham merespon dengan bersujud, ya, di dalam ayat yang ketiga. Terus kemudian setelah itu Allah mengganti nama Abraham itu menjadi Abraham. Ab itu ya Bapak, Bapak Ibu ya. Ab itu Bapak, Abi gitu kan. Nah, itu Bapak. Bapak dari segala sejumlah besar bangsa. Nah, Bapak Ibu, Abraham mungkin berpikir, kalau ada kata Bapak, berarti dia harus punya anak. Nama Abraham itu dulu artinya adalah kehormatan, Bapak Ibu ya. Nama Abraham dulu itu artinya kehormatan.
kehormatan, ya, kehormatan dari ayahnya, ya. Terus kemudian sekarang itu diganti Bapak Ibu. Namanya diganti menjadi Bapa dari segala bangsa, ya. Jadi namanya diganti menjadi Bapa sejumlah besar bangsa. Lalu pertanyaannya, anaknya dari mana bapaknya? Oh, mungkin Ismail Bapak Ibu ya. Tetapi Tuhan mengatakan jelas bukan Ismail. Nanti kalau kita melihat di dalam ayat 20 tadi, ya. Ketika Allah mengatakan bahwa Dia berjanji akan menjadikan Abraham itu menjadi bapa sejumlah besar bangsa, maka Bapak Ibu, ya, Allah itu membuat sebuah tanda. Allah itu membuat sebuah tanda. Ya, kalau kita melihat Bapak Ibu di dalam pasal 17 ini yang muncul banyak di dalam bagian ini adalah kata mengenai apa? Perjanjian Bapak Ibu. Ya, muncul sebanyak 13 kali di dalam ayat yang kedua, ayat yang keempat, ayat yang ketujuh sebanyak 2 kali, ayat yang ke-9, ayat yang ke-10, 11, 13 muncul 2 kali, 14, 19 muncul 2 kali, terus kemudian 21. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu, 4 perkataan tentang perjanjian itu muncul, ya, di bagian yang pertama, terus kemudian yaitu ayat yang kedua, ayat yang keempat, dan ayat yang ketujuh. Lalu 3 bagian itu di bagian akhir, yaitu ayat 19 sebanyak 2 kali, dan ayat 21. Dan di tengah-tengah itu, perjanjian itu lebih banyak muncul di sana. Ada 6 kali kemunculannya itu dikaitkan dengan apa? Tanda dari perjanjian itu. Yaitu tandanya apa? Berbicara mengenai sunat, ya, di dalam ayat yang ke-9 dikatakan apa? Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Jadi ada sebuah syarat yang dibuat oleh Tuhan bahwa dari pihak Abraham perjanjian itu harus dipegang, ya. Terus kemudian apa yang harus dipegang? Bahwa setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, dan itu yang menjadi tanda, ya, itu yang menjadi tanda di dalam perjanjian ini. Kalau di dalam pasal yang ke-15 kita melihat bahwa Tuhan itu berjalan di tengah-tengah hewan korban yang telah dibelah menjadi 2. Sekarang Allah memberikan sebuah tanda, ya, bahwa aku akan mengajak engkau masuk di dalam tanda ini, gitu ya. Aku akan masuk membuat engkau menjadi tanda ini. Nah, setelah di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8 dikatakan bahwa aku akan. Nah, sekarang ada sebuah perubahan Bapak Ibu. Di dalam ayat yang ke-9 kita mendapati bahwa Abraham itu sekarang bukan lagi menjadi objek, ya, tetapi Abraham menjadi subjek. Dari pihak Abraham, ya, engkau harus memegang perjanjian ini. Engkau harus memegang. Engkau ini siapa? Yaitu Abraham dan keturunanmu, ya. Dan kalau kita melihat siapa yang harus ikut terlibat dalam perjanjian ini, yaitu di dalam ayat yang ke-12 dikatakan apa? Setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik laki-laki itu lahir di rumahmu maupun, ya, yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, yaitu apa? Budak yang ada di rumah Abraham, yang tidak termasuk dari keturunan Abraham. Ya, jadi semua orang laki-laki mereka terikat dengan perjanjian yang telah dinyatakan oleh Allah kepada Abraham, ya. Perjanjian ini bukanlah perjanjian yang bersifat sementara. Di dalam bagian yang dibaca dikatakan bahwa perjanjian ini adalah perjanjian yang kekal. Nah, perjanjian yang kekal disertai dengan sebuah tanda yang kekal. Bapak Ibu, sunat rupanya bukan hanya dipraktekkan oleh bangsa Israel saja, ya,
Tetapi sunat juga dipraktekkan oleh bangsa-bangsa yang ada di daerah timur dekat kuno pada waktu itu, di daerah sekitar Israel. Coba kita bandingkan dengan Yeremia pasal yang ke-9, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26. Di sana dikatakan demikian, Bapak Ibu. Lihat, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katanya. Orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Ammon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling. Ya, orang-orang yang diam di padang gurung. Sebab segala bangsa tidak bersunat, dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat bahwa bagian ini ingin mengatakan bahwa sesuatu yang umum pada waktu itu dijadikan sebuah tanda oleh Tuhan, menjadi sebuah tanda yang mengikat. Sebuah tanda yang mengikat antara Allah dengan umat pilihannya. Jadi Bapak Ibu, Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Allah tidak mungkin akan tidak menepati janjinya. Karena tanda ini sudah dibuat dan tanda ini sudah diikat. Bapak Ibu, kalau kita membuat perjanjian di zaman modern ini, maka sesuatu yang mengikat, yang berkekuatan itu apa Bapak Ibu? Tanda yang digunakan itu apa? Menurut Bapak Ibu? Biasanya kita menggunakan apa? Materai Bapak Ibu ya, untuk menandakan bahwa perjanjian ini diikat oleh sebuah tanda. Kira-kira sunat itu seperti materai itu Bapak Ibu, yang mengikat perjanjian kedua belah pihak. Kedua belah pihak, antara pihak yang membuat perjanjian dan pihak di mana perjanjian itu diberikan. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mengingat di dalam Kejadian pasal yang ke-9, kita akan melihat tanda yang lain Bapak Ibu. Tanda yang dibuat antara Allah dengan Nuh setelah Allah menghukum bumi ini dengan memberikan air bah. Apakah tandanya itu Bapak Ibu? Tandanya itu adalah pelangi Bapak Ibu ya. Busur ya. Nah, Bapak Ibu, kalau di dalam daerah timur dekat kuno, busur itu adalah sebuah simbol permusuhan antara manusia dengan Allah. Tetapi sekarang Allah menggunakan busur itu untuk menyatakan bahwa sekarang aku tidak akan lagi menghukum bumi ini dengan menurunkan apa? Air bah. Dan kalau kita melihat, pelangi itu adalah tanda yang juga dipercaya oleh orang-orang timur dekat kuno pada waktu itu. Sekarang Allah menggunakan tanda sunat ini untuk mengikatkan diri dengan perjanjian kepada umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Allah sudah mengikatkan diri dengan perjanjian kepada umatnya, apa yang kita perlu ragukan? Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Tetapi yang seringkali mengingkari janjinya itu adalah siapa? Kita. Ya, kita yang seringkali tidak taat kepada Allah. Kita yang seringkali memberontak kepada Allah. Kita yang seringkali berjalan sesuai dengan keinginan kita sendiri. Kita yang seringkali bertindak sesuai dengan pemikiran kita sendiri tanpa perlu melibatkan Allah. Kita merasa pintar, kita merasa lebih tahu, kita merasa lebih hebat dari Allah. Dan seringkali kita tidak sabaran tentang apa yang menjadi rencana Allah dan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ketika kita sudah terikat dengan perjanjian, maka konsekuensi harus juga dijalankan. Kamu mau disunat dan diselamatkan, atau tidak disunat dan kamu akan binasa. Di dalam bahasa Inggris itu menarik Bapak Ibu ya. Secara positif ya, itu dikatakan kamu to be cut, artinya kulit katan itu dikerat, to be cut, dipotong. Kalau kamu tidak mau to be cut, maka kamu harus to be cut off, artinya kamu akan dimusnahkan,
dari orang-orang sebangsanya. Bapak Ibu, ya, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita, saat ini Allah berjanji menyertai kita. Ya, Allah berjanji bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Sang Putra Allah yang tunggal itu, ya, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam kita menjalani kehidupan di masa-masa pandemi ini, apa yang saat ini menjadi keraguan dalam kehidupan kita? Apa yang masih membuat kita ragu untuk percaya dan tetap berharap serta bergantung kepada Allah? Manusia boleh mempunyai rencana yang tidak baik terhadap kita. Tetapi ingat, kalau Tuhan tidak mengizinkan, maka rencana itu tidak akan terjadi. Sejahat-jahatnya manusia, tetapi ingat, dia bukan orang yang berkuasa. Yang berkuasa adalah Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan Allah yang sudah mengikatkan diri di dalam perjanjian dengan umatnya. Ya, jadi janji ini Bapak Ibu, tanda perjanjian disampaikan kepada Abraham supaya Abraham dan keturunannya boleh menjadi berkat dan boleh memenuhi, ya, bukan hanya menjadi berkat, Abraham dan keturunannya itu menjadi banyak dan ada sebuah tanah yang dijanjikan. Bapak Ibu, secara rohani, Kanaan Permai itu adalah Yerusalem yang baru itu, yang kita nantikan sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus datang untuk yang kedua kalinya, dia akan memimpin, dia akan memerintah, dan kita akan tinggal di langit dan bumi yang baru. Itulah Bapak Ibu, tanah perjanjian yang diberikan kepada Allah, dari Allah kepada setiap kita, orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Ya, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Selanjutnya Allah berfirman tentang Sarai, ya. Jadi kalau kita melihat bahwa Allah ini secara pribadi menemui Abraham, Sarai tidak ada kelihatannya, ya. Nah, ketika Allah menyatakan diri tentang Sarai, tentang Sarai, ya, dikatakan bahwa Sarai itu diubah menjadi Sarah, Bapak Ibu, ya. Nama Sarai itu diubah menjadi Sarah. Tidak dijelaskan apa artinya, ya. Sarai itu namanya berarti princess, ya. Princess itu berarti apa? Tuan putri, ya. Tuan putri, kalau prince itu pangeran, ya. Jadi sebuah nama yang indah, dan Tuhan ubah namanya menjadi Sarah. Dikatakan bahwa dia akan memberkati juga Sarah. Dia akan memberikan anak laki-laki sehingga Sarah menjadi ibu bangsa-bangsa. Bapak Ibu, kalau mendengarkan janji Allah itu kelihatannya Allah ini, ya, orang Tionghoa bilang gaiwan xiao. Apa itu gaiwan xiao? Allah itu bercanda, ya. Kenapa Allah bercanda? Ya, di ayat yang ke-17. Abraham sudah berumur 100 tahun. Sarah yang berumur 90 tahun itu akan melahirkan anak, ya. Bapak Ibu, kalau kita mengikuti, yang pertama, Sarah tidak mungkin melahirkan seorang anak. Kenapa? Satu, faktor usia. Betul, ya? Yang kedua, bukan hanya faktor usia. Di dalam Kejadian 11 ayat 30 dikatakan bahwa Sarah itu mandul. Artinya Sarah tidak bisa mempunyai keturunan. Ya, tetapi Bapak Ibu, Allah mengatakan bahwa dia akan memberkati Sarah. Ini yang membuat Abraham menjadi ketawa, ya. Jadi ketika Abraham ketawa, ya, maka nama dari anaknya itu adalah nama dari anak yang dilahirkan oleh Sarah itu dinamakan dengan Ishak, yang artinya apa? Tertawa. Dia tertawa. Siapa dia itu? Dia itu adalah Abram. Ya, Abraham itu tertawa karena mendengar berita yang diberikan oleh Tuhan. Bukan hanya Abraham, tetapi
juga Sarah itu tertawa, ya. Kalau kita membaca di dalam pasal yang ke-18, ketika ada tamu yang datang kepada Abraham untuk mengulangi janji, ya, bahwa ia akan memperoleh keturunan tahun depan, dikatakan bahwa apa? Dikatakan bahwa Sarah ketawa, ya. Sarah itu ketawa. Bapak Ibu, ya. Abraham lalu teringat lagi menyajikan proposal. Mungkin bukan melalui keturunan Sarah, tetapi mungkin melalui siapa? Mungkin melalui keturunan yang dilahirkan oleh Hagar, yaitu siapa? Ismail. Ya, Bapak Ibu coba lihat ini. Ya, seringkali kita mencoba menawarkan proposal, kita merasa bahwa kita lebih pintar dari Allah, kita lebih baik dari Allah, tetapi kita melihat bahwa rencana Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Rencana Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Rencana Tuhan itu tetap dari kekal hingga kekal. Ya, apakah berarti Ismail tidak akan diberkati oleh Allah, Bapak Ibu? Nah, kalau kita melihat ya di dalam ayat yang ke-19 dikatakan gini. Dengan tegas Allah mengatakan tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Makanya di dalam perjanjian, kalau kita membaca kitab Kejadian, kita akan menjumpai bahwa Allah memperkenalkan diri sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah siapa? Allah Yakub. 3 nama bapak patriark ini, di mana Allah berjanji bahwa kepadanya keturunan mereka itu akan menjadi banyak, dan mereka juga menjadi bangsa yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ketika Abraham mencoba untuk menyodorkan Ismail untuk menjadi ya solusi karena Sarah itu sudah tua dan tidak mungkin melahirkan anak, maka ya Allah itu mengatakan di dalam ayat yang ke-20 tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Bapak Ibu, coba lihat, perhatikan apa yang unik di dalam bagian ini. Apa yang unik atau istimewa di dalam bagian ini? Apa yang unik? Dikatakan tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Apa yang unik Bapak Ibu? Nama Ismail dan aku telah mendengarkan, itu yang unik. Apa uniknya? Bapak Ibu, coba kita mundur sedikit. Di dalam Kejadian, pasal yang ke-16, ayat yang ke-11, dikatakan begini. Tuhan telah mendengar. Jadi, nama Ismail itu berarti Tuhan telah mendengar. Sekarang dikatakan apa? Aku telah mendengarkan. Ya, ada sebuah permainan kata yang dipakai. Tuhan telah mendengarkan. Sekarang Allah menjadi subjek orang pertama bahwa aku telah mendengarkan permintaanmu. Ya. Ya, Ismail juga akan diberkati. Dikatakan apa? Beranak cucu, ya. Terus kemudian keturunannya sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja dan Allah akan membuat Ismail, keturunan Ismail menjadi bangsa yang besar. Tetapi ingat, covenant perjanjian itu jatuh kepada Ishak. Ya, apa yang jatuh kepada Ishak? Hak istimewa sebagai umat pilihan Allah, sehingga melalui merekalah akan lahir juru selamat. Melalui keturunan Abraham ini akan lahir juru selamat. Ya, yang akan membebaskan manusia dari hukuman dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
ya, keturunan Abraham melalui Sarah yang akan mewarisi, ya, yang akan mewarisi hal itu. Bapak Ibu kalau sampai di sini, ya, Bapak Ibu coba memposisikan diri sebagai Abraham. Bapak Ibu akan merasa apa? Bosan, senang, atau Bapak Ibu merasa apa? Ya, kalau Bapak Ibu menjadi Abraham, ya, mendengarkan berkali-kali Allah mengatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, terus keturunanmu akan banyak, gitu ya. Bapak Ibu akan merasa apa? Merasa bosan. Ya, merasa, terserahlah Tuhan, mau dijadikan ya terserah, mau tidak dijadikan ya terserah. Kenapa? Karena belum ada realisasinya. Sudah 24 tahun menanti. Terus kemudian ditawarkan solusi bahwa Ismail yang jadi ganti juga bukan Ismail. Mungkin kita akan ngomong ya seperti ini, Tuhan iki sakjane mau nih opo toh? Iya. A ndak mau, B ndak mau. Inilah letak ya humor dari Allah kita, Bapak Ibu. Seringkali ya kita melihat bahwa tidak masuk akal, tidak mungkin. Tetapi Allah dapat menjadikannya mungkin. Allah dapat menjadikannya masuk akal. Bapak Ibu, di dalam pasal yang ke-17 ini ya jelas dikatakan bahwa di dalam ayat yang di dalam pasal 18 ayat yang ke-11 ditambahi lagi Bapak Ibu. Ditambahi lagi ya dengan sebuah perkataan tadi Sarah itu sudah lanjut umurnya, terus kemudian Sarah itu mandul, ditambah lagi Sarah sudah mati haid Bapak Ibu. Sudah harapannya sudah tidak ada lagi. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu di dalam bagian ini pasal 18 Sarah itu ketawa. Jadi nama Ishak itu karena apa? Abram tertawa. Ya, terus kemudian selain Abram, Sarah itu juga tertawa. Jadi Abram tertawa dan Sarah itu tertawa. Dan Allah mengatakan begini. Ya, di dalam ayat yang ke-14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Adakah sesuatu yang mustahil untuk Tuhan? Bapak Ibu, Tuhan itu kerjanya terkadang saya katakan. Kelihatan ini berarti tidak. Belum tentu juga ya. Terkadang kelihatannya lambat. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan itu, waktu Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan itu selalu tepat. Ya, saya ulangi sekali lagi. Terkadang kita melihat bahwa Tuhan itu bekerjanya terlalu lambat atau mungkin terlalu cepat. Tetapi sesungguhnya waktu Tuhan itu tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Maafkan. Waktu Tuhan tidak pernah terlalu terlambat, tidak pernah terlalu lambat, atau Tuhan kerjanya tidak pernah terlalu lambat atau tidak pernah terlalu cepat. Tetapi Tuhan itu bekerja untuk menggenapkan rencananya tepat pada waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh ya bertanya kepada Tuhan, Tuhan sebenarnya maumu ini apa? Kita boleh Bapak Ibu ya berdiskusi dengan Tuhan melalui doa, mencari kehendak Tuhan. Sebenarnya Tuhan ini maunya apa? Itu bukan sesuatu yang salah. Tetapi Bapak Ibu, hal itu akan menolong kita untuk semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita akan terus bertekun di dalam doa, bertekun di dalam firman untuk mencari kehendak Tuhan. Dan itulah yang Allah kehendaki. Tidak mudah. Tidak mudah. Mungkin saat ini Bapak Ibu memiliki pergumulan yang saya tidak ketahui. Tetapi ingat, waktu Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlalu terlambat. Tetapi waktu Tuhan itu selalu
pas dan tepat pada waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu, ketika kita masih dipercayakan oleh Tuhan untuk hidup di dunia ini, mari kita hidup dengan benar. Mari kita belajar untuk menanti waktu Tuhan. Ya, kita menanti untuk penggenapan janji Tuhan. Ya, ada yang sudah juga memiliki pergumulan yang sama dengan Abraham dan Sarah, ya, menanti keturunan yang tak kunjung datang. Bapak Ibu percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terkadang di dalam penantian ini, mungkin kita putus asa, itu wajar. Ya, tetapi yakinlah, kalau Tuhan ingin memberikan, tidak akan ada yang dapat membuat itu terlambat, atau tidak akan ada yang membuat itu berjalan terlalu cepat. Demikian juga kalau kita mencari pasangan hidup, Bapak Ibu ya. Kemarin saya melihat sebuah tayangan, ya, pasangan selebriti diungkapkan bahwa dari kedua pasangan ini pernah memiliki mantan yang cukup banyak, gitu ya. Terkadang kita merasa bahwa oh ini, ya, kita merasa bahwa ini yang pas, gitu ya. Bapak Ibu gumulkan baik-baik. Ada yang bergumul, ini kok orang gampang cari pasangan hidup, ada yang tidak dapat. Jadi coba terus begitu ya, jomblo-jomblo bahagia begitu kan. Bapak Ibu tetap percaya sambil berusaha, jangan lupa kita berharap dan menggantungkan harapan kita kepada Tuhan. Ingat ya, di dalam perjalanan iman orang percaya, naik turun itu adalah sesuatu yang wajar. Ini kita dapati dalam kehidupan Abraham. Ini kita dapati di dalam kehidupan bapak orang beriman. Naik turunnya iman seseorang itu wajar, Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu kita perlu terus untuk memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, supaya iman kita semakin dikuatkan, iman kita semakin diteguhkan. Dan yang kedua yang kita pelajari, Bapak Ibu, waktu Tuhan itu tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlalu lambat untuk menggenapkan rencananya atas kehidupan kita. Waktu Tuhan itu selalu tepat. Oleh karena itu kita belajar untuk menanti, kita belajar untuk bersabar, menanti penggenapan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan menolong kita dan memberkati setiap kita. Bapak Ibu masih ada kurang lebih 10 menit. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa menuliskannya di kolom chat ya. Nanti saya akan membacakan pertanyaannya dan saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan bertanya Bapak Ibu. Menuliskan di kolom chat. Atau ada yang ingin bergabung di dalam IG Live ini untuk memberikan kesaksian bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Ada waktu 5 menit. Silakan tuliskan nama Bapak Ibu, lalu saya akan undang Bapak Ibu untuk bergabung di dalam IG Live ini. Atau juga barangkali ada Bapak Ibu yang ingin didoakan, kita akan doakan bersama-sama ya. Saya akan doakan bersama-sama. Ada pertanyaan Bapak Ibu silakan, ada permohonan pokok doa ya, atau ada yang ingin kesaksian. Oh ya, ada yang bertanya statement to be cut atau to be cut off ya. Jadi itu dikaitkan dengan perkataan di dalam ini ya, akibat ayat yang ke-14. Orang yang tidak disunat, yakni
tidak disunat itu to be cut ya, di dalam bahasa Inggris to be cut, yaitu orang yang tidak disunat to be cut, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan, yaitu to be cut off. Jadi kita yang tidak mengikuti janji ini, terlibat di dalam covenant ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang akan binasa ya. Jadi Bapak Ibu, binasa itu kalau sekarang di dalam dunia kita adalah kita tidak ikut di dalam perjanjian yang Allah sudah nyatakan melalui kematian dan penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka kita akan menjadi orang yang dibinasakan. Ya, thank you sudah bertanya. Ya, ada satu pertanyaan lagi. Karena IG Live ini juga waktunya terbatas, Bapak Ibu. Oke, kelihatannya tidak ada pertanyaan. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti IG Live kita pada malam hari ini. Kiranya melalui perenungan firman Tuhan yang diikuti setiap minggu, kita boleh semakin dikuatkan. Apabila ada Bapak Ibu yang tidak bisa mengikuti IG Live ini, ya, Bapak Ibu bisa mengikuti kembali di channel YouTube GKKK Kupang Jaya, ya. Jadi kita bisa mengikuti siaran ulangnya di akun YouTube GKKK Kupang Jaya. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Jangan lupa saya mengingatkan minggu depan kita akan juga mengadakan IG Live lagi. Dan tanggal 22 di channel Instagram ini kita akan mengadakan digital talk show dengan Dr. Olivia Tantana, ya, berbicara mengenai merdeka, ya, merdeka dan bebas dari COVID-19. Bapak Ibu bisa sharekan yang ada di IG story, poster yang ada di IG story atau di IG feed GKKK_KJ. Oke, mari kita akhiri PA kita pada malam hari ini. Kita bersama-sama berdoa, ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih jikalau pada malam hari ini kami sekali lagi boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami serahkan apa yang telah kami pelajari ini boleh berguna bagi kehidupan kami. Tuhan, ajarkan kami untuk sabar di dalam menantikan kehendak Tuhan. Dan kami belajar bahwa di dalam menantikan penggenapan atas rencana Tuhan, seringkali ada naik turun di dalam hal itu. Oleh karena itu, ajar kami untuk senantiasa terus bertekun di dalam iman dan doa, di dalam pembacaan firman dan doa, supaya kami boleh terus mengetahui apa rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Bila sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan sendiri yang memimpin dan menyertai kami. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.